Saat ini saya duduk di bangku kelas 12, tepatnya di kelas 12B. Saat ini saya akan membahas materi limit, yaitu mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, teman-teman, kita langsung masuk aja yuk ke pembahasannya. Baik, yang pertama di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dari limit trigonometri. Nah, kalau misalnya teman-teman nemuin limit x menuju 0, lalu bentuknya seperti ini, seperti yang pertama itu ada limit x menuju 0 dari sin ax per bx, ada limit x menuju 0 dari tan ax per bx, lalu ada limit x menuju 0 dari sin ax per tan bx, lalu ada juga limit x menuju 0 dari sin ax per sin bx. Lalu di sini ada bentuk dari kebalikan yang tadi kita udah bahas. Nah, di sini ada kebalikannya. Jadi ada limit x menuju 0 dari ax per sin bx dan juga seterusnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian menemukan sin ataupun tan dan juga x yang ada koefisiennya, maka jawaban dari soal-soal seperti ini adalah koefisiennya itu. Nah, biar kita lebih paham, di sini kita langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini kita ada contoh soal yang pertama, itu ketika kita memiliki limit x menuju 0 dari sin 3x per 5x. Maka hasilnya adalah si koefisiennya. Nah, kalau misalnya kita perhatiin nih teman-teman, kira-kira soal ini tuh termasuk bentuk yang mana ya? Benar banget, ini termasuk ke bentuk yang paling pertama, sama aja kayak limit x menuju 0 dari sin ax per bx. Maka hasilnya itu adalah 3 per 5. Maaf, tulisannya dulu ya. Nah, jawabannya adalah 3 per 5. Nah, biar kita lebih paham, kita coba lagi ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita coba kerjain bentuk limit yang ini. Kita cobain yang ini ya teman-teman. Nah, misalnya ada limit x menuju 0 dari 4x dibagi dan 2x. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita tinggal masukin si koefisiennya. Koefisiennya berapa nih? 4 per 2. Masukin ya. Ternyata dari hasil yang kita dapetin 4 per 2 nih, kan 4 bisa dibagi 2 ya, maka bisa kita kecilin lagi hasilnya, yaitu menjadi 2. Gampang banget kan teman-teman? Nah, setelah itu kita akan coba soal yang berikutnya. Nah, terkadang kita menemukan bentuk soal yang seperti ini. Bentuk soal yang seperti ini. Ada limit x menuju 0 dari sin pangkat 2 3x dibagi x dikali tan 2x. Tapi kalau misalnya teman-teman nemuin soal kayak gini, jangan panik dulu ya. Kita coba kerjain yuk. Nah, cara pengerjaannya ini sama ya teman-teman, kayak yang sebelumnya. Cuma karena di sini ada sin kuadrat atau sin pangkat 2, maka kita harus uraikan itu terlebih dahulu. Jadi kita uraikan. Berarti kan di sini dia sin pangkat 2 3x. Kalau kita uraikan, maka hasilnya menjadi sin 3x dikali yang menjadi seperti ini, kita bisa memberikan bentuk atau kita bisa mencoretnya. Nah, biasanya saya itu menggunakan cara seperti ini sama kayak yang guru saya ajarkan. Nah, lalu kalau misalnya sudah seperti ini, bagaimana? Kita tinggal masukin aja nih koefisiennya, karena kalau misalnya udah kayak gini kan jadi lebih mudahnya dan lebih jelas gitu kelihatannya. Maka dari itu limit x menuju 0 dari 3. Nah, karena di sini ada x aja, maka koefisiennya itu sama dengan berapa? Benar banget, sama dengan 1. Maka di sini ada 3 per 1 dikali 3 per 2. Maka di sini bisa kita kalikan langsung ya. 3 kali 3 sama dengan
9. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, kira-kira 9 bisa dibagi 2 nggak ya? Karena dia nggak bisa, maka hasilnya cukup sampai di sini saja. Baik, setelah ini kita akan lanjut masuk lagi ke contoh-contoh berikutnya. Oke teman-teman, yuk kita lanjutin pembelajarannya. Karena dari tadi kita cuma ngomongin sin sama tan aja, kalau di trigono itu ada yang kurang, yaitu cos. Nah, di sini saya sudah punya soal yang dimana ada cosnya nih. Nah, di sini ada soal limit x menuju 0 dari sin 3x per tan x dikali cos 5x. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan soal seperti ini, jangan panik ya. Kita ingat konsepnya. Kalau misalnya ada sin dan tan secara bersamaan, kita bisa mengambil koefisiennya. Nah, kita beri dia lingkaran dulu. Yang dimana di sini maka hasilnya menjadi berapa? 3/4. 3/4. Nah, terus ada cos 5x. Nilai x-nya itu kan adalah sama dengan 0. Maka jadi cos 5x dikali 0 itu adalah 0. Nah, hasil dari cos 0 itu adalah 1. Maka 3/4 dikali 1 hasilnya tetap 3/4. Jadi, hasil dari soal ini yaitu 3/4. Ini adalah hasil dari soal berikut. Nah, tapi kalau misalnya di sini kan cosnya ini bisa langsung kita masukin ya nilai nolnya. Tapi bakalan beda nih caranya kalau misalnya kita menemukan soal seperti ini. Nah, di sini ada bentuk soal limit x menuju 0 dari 1 min cos 2x dibagi x dikali tan x. Nah, kalau misalnya kita nemuin soal kayak gini, ini kan si x dikali tan x-nya itu punya temen ya buat kita bikin kayak gini. Kita bikin gambar gitu ya, kita tarik garis atau kita bentuk untuk lebih mempermudahnya. Maka di sini kalau kita substitusi secara langsung juga akan menghasilkan 0/0, yang dimana 0/0 itu adalah bentuk tak tentu. Maka dari itu kita akan menggunakan persamaan trigonometri. Yang kita gunakan adalah rumus sudut rangka. Nah, rumus sudut rangka. Kalau misalnya ada cos 2a, ini sama saja seperti 1 min 2 sin pangkat 2a. Maka 2 sin 2a ini sama saja dengan 1 min cos 2a. Gitu. Maka dari itu untuk soal yang ini, karena di sini dia 1 min cos 2a, kita bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman. Oke, kita masukin dulu nilai-nilainya. Kita masukin limit x menuju 0 1 min cos 2x, maka di sini kita pakai yang ini. Jadi 2 sin 2x dibagi x dikali tan x. Kalau misalnya udah kayak gini, ingat teman-teman, karena di sini ada pangkat 2, maka kita harus uraikan terlebih dahulu. Jadi limit x menuju 0 dari 2 sin x dikali x. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah kelihatan ya, bisa kita kasih ciri ini. Nah, ini bisa kita bentuk kayak gini. Ini juga bisa di sini. Pada itu 2 dikali, nah sini ada sin x per x, maka koefisiennya itu sama-sama 1. Jadi kita tulis aja 1/1 dikali sama ya 1/1 juga. Itu juga 1 bagi 1. Kalau kita perhatikan udah kelihatan ya hasilnya berapa? 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Nah, jadi ini adalah sedikit pembahasan tentang limit fungsi trigonometri. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.